Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang sudah tergabung di kelas kemerdekaan kode AKEM 2013. Ya, dengan saya Nurlinda dari KGBN Sijunjung. 1 jam ke depan akan menemani dan mendampingi rekan-rekan semua untuk saling mendengarkan praktik baik dari para pembicara-pembicara kita. Nah, Temu Pendidik Nusantara adalah sebuah wadah di mana semua guru-guru dapat berbagi ilmu, berbagi hal-hal baik dan praktik baik yang mereka sudah lakukan. Nah, di sini kita akan sama-sama mendengarkan 20 menit setiap pembicara untuk dapat berbagi praktik baik bersama kita. Nah, seperti yang kita ketahui, di masa COVID-19, semua guru merasa kebingungan, semua guru tertantang untuk melakukan hal-hal baru, untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna, berkesan kepada siswa-siswanya. Nah, melalui Temu Pendidik Nusantara, kita akan sama-sama mendengar bagaimana guru-guru hebat di sana melakukan dan menjawab tantangan yang mereka hadapi. Dalam kelas ini, kita nanti akan membagi 2 sesi. Sesi pertama itu akan diisi oleh pembicara selama 20 menit, dan di sesi akhir kita akan sama-sama mendengarkan refleksi dari rekan-rekan dan peserta yang sudah hadir di sini. Sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung untuk dapat menuliskan nama dan asal daerahnya. Saya tes dulu ya, sudah terdengar ya suara saya cukup jelas. Kita akan cek kehadiran dulu. Di sini sudah ada Age Toto Marsanto dari Cirebon SMA Putra Nirmala. Halo Pak Age Toto Marsanto, terima kasih sudah hadir. Bismillah ya, semoga hari ini kita bisa belajar banyak dan tidak ada kendala apapun. Oke, pada kesempatan kali ini di kelas kemerdekaan dengan kode BCAM 2013, kita sudah punya 2 pembicara-pembicara hebat dan judul-judul yang sangat luar biasa untuk bisa kita gali bersama nantinya bersama pembicara-pembicara kita. Nah, apa saja itu? Kita sudah punya dengan Ibu Sunarsi juga punya judul gamifikasi meningkatkan motivasi dalam belajar. Dan juga tidak kalah menarik lagi, nanti akan tampil juga Ibu Risa Merianti dengan judul Senangnya Belajar seperti berkabar optimasi penggunaan WhatsApp. Nah, di sini akan banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita gali. Nah, untuk teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berhadir, di sini juga sudah ada Ibu Cici Oktavia. Assalamualaikum Bu Linda, waalaikumsalam Ibu Cici. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar di sini. Nah, tidak lama-lama lagi, kita sebelum saya memperkenalkan pembicara-pembicara kita, saya akan undang pembicara-pembicara kita. Yang pertama adalah Ibu Sunarsi. Halo Ibu Sunarsi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, wah Ibu tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Nah, terima kasih Bu Sunarsi sempat juga Iya. meluangkan waktunya dari sela-sela waktu sibuknya untuk berbagi praktik baiknya bersama kita di sini. Iya. Dan kita berharap akan belajar banyak dari Ibu Sunarsi bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di kelas kita dan juga untuk profesi kita tentunya ya Bu ya. Karena apa? Iya. Guru tidak perlu menyerah. Iya. Oke, Ibu Sunarsi, kita sudah kedatangan Ibu Nita Oktiva. Ada juga Bapak Age Marsanto. Halo. Oh iya. Ya, waalaikumsalam Bu Nita, waalaikumsalam Bu Cici. Iya, ini sudah tidak sabar sepertinya Ibu Sunarsi untuk sama-sama mendengarkan dari Ibu Sunarsi. Saya perkenalkan, Ibu Sunarsi adalah guru matematika dari SMA 1 Gondang Mojokerto, dan beliau adalah salah satu guru penggerak dari KGBN Mojokerto. Wah, luar biasa. Iya. Ini memberikan semangat buat kami untuk selalu bergerak dan maju, merangkul teman-teman yang ingin dan mau belajar sebagai pencari guru merdeka, ya Bu ya? Iya, guru merdeka belajar. Harus siap dengan tantangan. Oke, Ibu sudah siap? Siap, insya Allah siap. Ya,
begitu, dengan tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu Sunarsi karena sudah tidak sabar juga untuk membagi praktik baiknya. Kepada Ibu Sunarsi kami persilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan, seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Bu Linda, nama saya Sunarsi dari SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto. Di sini sebenarnya saya baru bergabung dengan KGB. Nah, saya sebagai guru penggerak di KGB, sekitar masa pandemi kemarin saya baru memulai bergabung dengan KGB. Mudah-mudahan nanti yang saya sharingkan ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama untuk perbaikan pendidikan untuk anak didik kita. Ini Ibu Bapak saya menggunakan judul atau mengambil judul gamifikasi meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kami. Pada masa pandemi ini, di awal dari bulan Maret nggih, awal bulan Maret itu, saya menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran. Kemudian karena pada masa pandemi awal itu saya sudah mengenal anak didik saya, kemudian saya menggunakan WhatsApp itu merasa nyaman karena sudah kenal anak didik saya, sudah tahu karakternya bagaimana, sudah bisa mengendalikan anak-anak. Artinya kita saling sharing dengan anak-anak itu sudah relatif lebih gampang karena tinggal melanjutkan sekitar 3 bulan ke depan. Berikutnya pada awal tahun pelajaran 2020-2021 ternyata saya mendapat tugas menjadi guru matematika di kelas 10 Ibu Bapak. Bisa terbayang di situ siswanya baru kenal. Kemudian kegiatannya PJJ pula. Akhirnya saya mencari solusi, gimana ya kalau saya mengajar anak-anak yang baru saya kenal, belum tahu karakternya, belum tahu mungkin anak-anak juga masih meraba-raba belajar di SMA itu bagaimana ya, apalagi belajar matematika. Matematika kan tidak kalau kita tatap muka saja, kadang itu anak-anak kan merasa sulit atau bagaimana, ya mungkin itu dialami oleh ibu bapak yang hadir di sini. Akhirnya saya galau, kemudian dari kegalauan itu saya berusaha menjawab tantangan yang menjadikan saya galau ini. Saya mengikuti berbagai tutorial yang ada di YouTube. Saya berusaha membuat PTT, kemudian saya mengikuti workshop atau diklat yang pembuatan video, kemudian saya juga googling di internet itu tentang tutorial yang lain membuat video ini bagaimana caranya, berbagai macam kegiatan saya ikuti, diklat-diklat saya ikuti, akhirnya saya dari membuat video terus ini kemudian muncul masalah lagi. Anak-anak lama-lama kalau melihat video ini bosan. Saya lihat dari kan setiap akhir pertemuan saya berusaha ingin mengetahui gimana saya mengadakan asesmen, apakah pembelajaran yang saya lakukan ini bisa diterima oleh anak-anak atau enggak. Di awal saya membuat video, anak-anak merasa bisa mengikuti. Tapi beberapa bulan atau beberapa pertemuan yang sudah berlalu, ternyata dari hasil asesmen ini menunjukkan hasil yang menurun.
dari asesmen prestasi belajar anak-anak ini agak menurun, kemudian anak-anak juga apa namanya, sering mengeluh, "Bu, saya ini loh kalau dengan video saja saya tidak tahu siapa teman saya. Kemudian saya tidak kenal siapa teman saya yang di kelas ini. Kalau yang dulu dari sekolah SMP yang sama saya kenal. Kemudian kalau kalau apa namanya, dengan SMP yang lain saya ndak kenal." Meskipun di kelas kami membuat grup WA, WhatsApp, tapi, mungkin kurang efektif ya kalau kalau saya menggunakan itu karena siswanya baru, ya mungkin bisa dengan WhatsApp. Eee, Pernah saya coba juga, intensif di WhatsApp, tapi saya kalau share share materi itu, anak-anak pengennya dijelaskan lagi. Jadi agak agak muncul masalah terus dari situ. Kemudian, eee, ini dari tadi, hasilnya siswa kurang lama-lama berkurang semangat untuk belajarnya. Kemudian, kalau dengan video terus anak-anak merasa pelajaran yang saya sampaikan itu monoton, kurang kreatif, kurang variatif, kemudian sehingga anak-anak bosen, eee, kurang termotivasi dan saya perlu berinovasi. Akhirnya untuk menjawab tantangan dari anak-anak ini, saya berpikir, mungkin saya perlu mengadakan Zoom meeting. Nah, akhirnya saya apa namanya, menggali informasi dari anak-anak, ini sekitar pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Itu saya menggali informasi anak, "Kalau kalian pakai Zoom, apakah sinyal di rumah kalian, apa namanya, eee, bisa bisa mengikuti Zoom itu?" "Bisa Ibu, kalau, eee, untuk paket internetnya bagaimana jaringannya dan ketersediaannya untuk apa namanya, paket datanya bagaimana?" "Siap Ibu." Nah, akhirnya saya menggunakan Zoom meeting. Nah, di awal penggunaan Zoom meeting ini anak-anak senang sekali dengan Zoom meeting, karena di situ anak-anak bisa melihat langsung gurunya, bisa melihat, teman-temannya. Kemudian anak-anak saya diskusi, saya ajak diskusi lewat breakout dari Zoom. Di situ anak-anak membentuk kelompok kecil untuk belajar. Ternyata, beberapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan anak-anak mengeluh. Baru 2 pertemuan kalau menggunakan breakout Zoom ini anak-anak mengeluh, eee, "Ibu, sebenarnya saya suka kalau menggunakan breakout Zoom, bisa ketemu dengan teman-teman, kemudian bisa, belajar bersama, saling sharing, saling berkolaborasi di breakout Zoom itu saya senang Ibu. Tapi lama-lama saya merasa keberatan karena, di sini saya merasa paket data yang harus saya sediakan ini, eee, agak besar, Ibu. Nah, gimana kalau kalau kita ganti dengan, apa namanya, media pembelajaran yang lain? Nah, akhirnya saya berusaha lagi untuk mencari referensi, apa ya yang bisa saya pakai, sehingga kalau dengan breakout Zoom ini anak-anak harus online terus paket datanya juga lumayan yang dibutuhkan, semakin lama semakin banyak juga paket data yang dibutuhkan. Kalau sebentar anak-anak merasa kurang, belum belum bisa, belum apa namanya, belum bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari situ, akhirnya saya, eee, saya browsing-browsing lagi, mengikuti mengikuti diklat lagi, mencari alternatif kegiatan mana yang mungkin, bisa mewadahi dari apa yang diinginkan oleh anak-anak. Akhirnya ada promosi, apa namanya, promosi untuk teman saya, memberikan informasi, ada diklat articulate storyline. Nah, akhirnya saya ikut ikut diklat articulate storyline. Nah,
dari kegiatan ini saya rasa kok cocok ya kalau saya menggunakan articulate storyline. Nah, kemudian, di articulate storyline ini Ibu Bapak mungkin bisa ini di awal judul, tampilan di awal, kemudian kalau di articulate storyline itu saya bisa, menyajikan dalam satu menu, dalam satu paket itu, eee, ada KI, KD, kemudian ada, materi-materi, kemudian ada latihan soal dan lain, macam-macam bentuknya. Nah, ini di sini materi saya sajikan. Materi ini kelihatannya kecil Ibu Bapak, tapi kalau kita scroll di sebelah kanan, ini ada scroll-nya, bisa kita scroll. Kalau sudah kita scroll nanti kecil ini bisa menghasilkan, materi atau memuat materi yang kita inginkan. Nah, dari materi ini ada materi, kemudian bisa video. Video ini kalau kita, ke YouTube, kita link-kan dengan YouTube itu bisa. Atau videonya kita unduh, kemudian langsung kita sajikan dalam bentuk file di sini juga bisa. Kemudian ada materi-materi yang saya, bagi menjadi beberapa macam, kemudian ada tombol-tombol navigasi juga. Nah, kemudian ada latihan soal. Latihan soal ini kita bisa milih latihan soal, di latihan soal ini anak-anak senang juga karena, setiap kali nekan jawaban yang dia pilih, maka dia akan akan mendapatkan, mengetahui jawaban, yang dia kerjakan itu sudah benar atau belum. Kemudian dapat skor berapa itu juga bisa. Nah, kemudian, di sini juga bisa di-link-kan dengan, Google Drive, bisa kita link-kan dengan Wordwall, nah kita link-kan di sini. Nah, ini tadi Ibu Bapak, setelah kita membuat satu paket, maka paket ini bisa kita aplikasikan. Nah, kita buat sebuah aplikasi. Nanti linknya aplikasi itu kita kirim ke anak-anak lewat WA, kemudian, oleh anak-anak akan diunduh aplikasinya ini lewat HP-nya, kemudian, aplikasi ini bisa dijalankan setelah diunduh oleh anak-anak, bisa dijalankan, dalam menjalankan ini, dalam proses belajarnya ini, anak-anak, belajar dalam bentuk offline. Nah, dalam bentuk offline. Jadi mulai dari awal, mulai sampai dengan soal-soal itu setelah diunduh tadi bisa dalam bentuk offline. Tapi baru anak-anak nanti online, kalau soalnya ini saya hubungkan dengan, misalkan tadi kan bisa di-link-kan, ini bisa di-link-kan dengan Google Drive. Maka nanti soal ini, setelah diklik, akan nge-link ke Google Drive. Baru pada saat nge-link ini anak-anak butuh pulsa atau butuh paket data. Ya, butuh paket data untuk mengakses soal ini. Jadi misalkan ini untuk 2 pertemuan, berarti dalam 2 pertemuan anak-anak sudah tidak butuh butuh paket data lagi, anak-anak hanya cukup butuh paket data pada saat mendownload itu tadi saja. Berikutnya, seperti tadi yang saya sampaikan kalau ini kita link-kan dengan Google Drive, maka Google Drive-nya yang butuh paket data, kalau kita link-kan dengan Wordwall-nya saja yang butuh paket data dan lain sebagainya. Bisa di-link-kan dengan itu. Nah, kemudian Ibu Bapak, dari sini ternyata anak-anak mempunyai respon yang positif ya, punya respon yang positif dari, articulate storyline tadi, ini respon dari anak-anak, "Wah seru, ada juga aplikasi yang bisa dijalankan secara offline, dapat ilmu menarik, hemat biaya."
Ya, ini, apa namanya, refleksi sederhana dari anak-anak, tapi cukup membayar, apa namanya, membayar jerih payah yang saya lakukan ya. Jadi kita agak repot. Repot itu artinya kita perlu persiapan yang, apa namanya, yang lebih intensif untuk menyiapkan satu paket pembelajaran untuk articulate storyline ini. Tapi kalau anak-anak merasa apa namanya, merasa nyaman dengan, belajar menggunakan articulate storyline ini, maka, eee, rasa rasa capek yang saya lakukan itu juga, tidak terlalu terasa. Artinya saya juga ikut senang dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak ini. Itu ya Bapak. Kemudian nah, ketika saya ajak dengan wordball, ketika saya link-kan dengan wordball, anak-anak senang juga dengan wordball, karena di sini, di wordball ini anak-anak merasa seperti bermain game. Nah, Ibu Bapak, saya rasa sudah sering apa namanya, sudah mungkin sudah pernah juga mencoba tentang wordball. Wordball ini, sebuah aplikasi untuk data yang harus dikerjakan secara online. Nah, kemudian dari sini anak-anak juga senang karena bisa dapat langsung tahu berapa nilainya, Google Drive juga maaf, yang Google Forms juga anak-anak juga bisa langsung melihat berapa nilainya. Tapi kalau di Wordwall ini anak-anak bisa tahu, kalau misalkan kita nanti latihan soal menggunakan Wordwall, anak-anak tahu, oh ternyata jawabannya jawaban saya salah, yang benar yang jawaban lainnya. Jadi anak-anak bisa tahu, mana bagaimana posisi jawabannya benar atau salah, yang kalau salah yang benar yang mana, ini anak-anak, bisa tahu juga. Tapi ini Ibu Bapak, hasil refleksi yang saya lakukan, ini anak-anak merasa senang juga, tapi, memang harus online. Jadi anak-anak ya ya kadang itu kalau keseringan mengeluh juga, karena paket datanya yang harus disediakan lumayan juga. Nah, jadi kalau saya menggunakan articulate storyline tadi, anak-anak merasa nyaman, tetapi anak-anak, apa namanya, diwadahi, merasa dia belajar seperti bermain. Bermain tapi tidak terasa dia belajar. Nah, ini akhirnya dari sini saya, apa namanya, saya merasa, oh berarti yang kita lakukan, media pembelajaran yang kita lakukan, itu juga harus memerlukan empati, memerlukan atau, eee, sesuai dengan empati yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, itu Bu Linda yang bisa saya sampaikan, terkait dengan ini. Ini ada satu apa namanya, satu, ungkapan dari seorang ahli itu begini, kontribusi dalam pembelajaran 75% adalah psikologi, 25% adalah teknologi. Nah, dari yang teknologi yang 25% ini mungkin kita harus berorientasi pada psikologi dari anak-anak. Kelihatannya 25%, untuk teknologi, tapi kalau psikologi anak yang 75% tadi kurang terwadahi atau kurang terakomodasi, maka yang 25% yang kita usahakan ini juga akan sia-sia. Artinya, anak-anak tidak merasa dia nyaman belajar di situ, eee, dengan anak-anak merasa nyaman, otomatis psikologinya yang 75% ini akan muncul, senang, teknologinya juga akan bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, eee, terima kasih atas, apa namanya, kesediaan Ibu Bapak untuk mengikuti kegiatan yang saya sajikan. Semoga praktek baik yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Ibu Bapak dan kita semua.
Demikian Ibu Linda yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan, bermanfaat Bu Linda. Terima kasih. Bu Linda masih ke-mute Bu Linda. Bu Linda masih ke-mute. Oke, Iya. terima kasih Ibu Sunarsi. Iya. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya kepada kita. Dan saya juga tadi mengutip dari apa yang Ibu sampaikan, 75% dari proses pembelajaran itu tidak hanya 75%-nya bergantung pada Psikologi. psikologi dan Iya. 25% pada teknologi. Ya, ini yang mesti harus kita pahami ya Bu ya. Iya. Jangan sampai kita sibuk dengan teknologi tapi mengabaikan psikologi siswa-siswa kita nantinya. Iya, benar. Oke, terima kasih Ibu Sunarsi sudah berbagi sekali lagi. Semoga seperti yang disampaikan Ibu Sunarsi, apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa menjadi motivasi untuk melakukan praktek-praktek baik nantinya. Nah, di sini kita sapa-sapa dulu ya Bu. Di sini kita sudah kedatangan guru-guru pemburu ilmu lainnya, guru-guru ada Ibu Suryanti. Selamat pagi Bapak Ibu semua, pagi juga Ibu. Pagi-pagi sudah standby di laptopnya, di HP-nya, dengarkan praktik-praktik baik yang ada dari teman-teman di seluruh Nusantara. Di sini juga ada Ibu Alifah Syafira Fatihah dari SD 11 Tapang, sebelum Sanggau. Wah, jauh ya Bu ya. Ada juga Ibu Ratna Setiawati juga. Ada Ibu Suryanti. Oh ya, nggak kedengar ya Bu ya, tadi kemut. Iya. Jadinya kemutnya sendiri. Oke. Jadi dari apa yang sudah dilakukan Ibu Suryaningsih, puas tidak Ibu dengan praktek baik itu atau mau melakukan hal-hal hebat lainnya juga kah itu? Untuk saat ini puas ya Bu? Ya, untuk sementara ini anak-anak masih merasa puas, berarti saya juga puas. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pada semester genap nanti masih tetap PJJ ya. PJJ, tatap muka mungkin 25%, yang 75% masih pakai daring. Lah kalau seperti itu berarti kami juga harus tetap berusaha. berusaha memperhatikan dari keinginan anak-anak. Kita selalu berusaha melakukan refleksi apa yang dimau anak-anak. Kalau dengan dengan teknologi anak-anak merasa senang, ya teknologi misalkan articulate storyline tadi anak-anak masih merasa nyaman, senang, bisa saya pakai terus. Tapi nanti kalau satu saat anak-anak bosan, berarti saya harus mencari inovasi yang lain lagi. Ibu, kita siap dengan tantangan yang ada di depan. Ya, iya, siap. Di sini juga ada Ibu Pan Happy Learning. Dia Iya. sama Ibu, ada Ibu Rina Kurniangsi dari KGBN Depok. SD Dian Daktila. Terima kasih inspirasinya katanya. Terima kasih kembali. Oke Ibu Sunarsi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sudah berbagi. Dan saya ingatkan acara ini juga didukung oleh Yayasan Nusantara, Yayasan Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah dan Madrasah Sekolah Cikal. Kepada rekan-rekan yang sudah hadir, jangan lupa menuliskan nama dan komentar juga direfleksi setelah akhir dari pembicara-pembicara kita. Oke, Ibu Sunarsi, terima kasih. Terima kasih, Bu Linda. Baiklah rekan-rekan semua, tadi kita sudah mendengar sama-sama praktik baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Sunarsi mengenai gamifikasi meningkatkan motivasi dan belajar. Nah, di sini kita bisa belajar banyak dari Ibu Sunarsi yang selalu menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di kelasnya. Dan tidak itu saja, rekan-rekan semua, kali ini kita juga akan mendengarkan praktik baik dari Ibu Liza Merianti. Nah, Ibu Liza Merianti nantinya akan membawakan praktik baik yang berjudul Senangnya Belajar Seperti Berkabar, Optimasi Penggunaan WhatsApp. Wah, gimana ya cerita seru dari Ibu Merianti? Sebelumnya kita undang Ibu Merianti. Halo Ibu Meri. Halo Bu Linda, salam
ketemu lagi akhirnya kita. Suara saya kedengaran, Bu? Ya, sudah cukup terdengar, Ya. Ibu. Bagaimana dengan suara saya? Apakah terdengar juga dengan baik? Iya, oke, baik, siap. Oke, terima kasih Bu Mary di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri berbagi praktik baik di kita di sini. Nah, ini saya kalau lihat CV-nya Bu Mary ini luar biasa sekali. Nah, kenapa biasa pengalamannya luar biasa dan juga karya-karyanya. Kalau disebutkan di sini Bu, waduh, panjang juga ya Bu ya. Tapi intinya jangan memandang remeh Bu Merianti ya. Dia adalah seorang pembicara dan juga punya pengalaman yang luar biasa. Nah, Ibu Mary hari ini akan membawakan praktik baik yang judulnya Senang Belajar Seperti Berkabar dan Optimasi Penggunaan WhatsApp ya Bu ya? Iya benar Bu, benar. Luar biasa. Ini kita udah penasaran nih Bu Mary. Boleh dong langsung Bu Mary untuk menyajikannya. Baik. Oke, kami persilakan kepada Bu Mary. Ya, sebelumnya saya izin share screen ya Bu Linda. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sesi kedua di TPN 7. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sama niatnya adalah kita sebetulnya ingin sharing, berbagi praktik baik yang sudah pernah kita lakukan. Apa yang dikatakan Bu Linda tadi, saya adalah guru yang memang masih belajar ya Bapak Ibu. Semuanya kita yakin harus meningkatkan upgrade, apalagi kita di saat ini sedang berada di dalam masa pandemi. Jadi seperti Bu Sunarsi tadi sampaikan, kita harus memang proaktif melihat apa yang dibutuhkan oleh siswa kita di tengah perubahan pendidikan kita ini. Jadi kita memang harus pandai memahami dan mencari solusi untuk apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Izinkan saya untuk share screen. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat di layar. Ya. Hari ini seperti yang Bu Linda sampaikan, Bu Linda, screen saya belum terlihat. Boleh dibantu? Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Judul praktik baik adik saya adalah Bapak Ibu senangnya belajar seperti berkabar. Jadi yang saya lakukan ini adalah saya menggunakan WhatsApp. Nah, di sini saya sampaikan penggunaan WhatsApp ini saya optimalkan. Jadi saya sebut sebagai optimasi penggunaan WhatsApp. Saya yakin Bapak Ibu di awal masa pandemi kita semua berada dalam keadaan panik dalam tanda kutip ya ketika ada perubahan yang tiba-tiba, lalu bagaimana kita merespon hal tersebut khususnya kita sebagai pendidik gitu ya. Nah, belajar secara tatap muka offline harus kita pindahkan tatap maya di virtual. Maka yang paling umum kita lakukan adalah WhatsApp nih. WhatsApp ini kenapa? Karena memang salah satu platform yang paling banyak dan paling mudah ya. Kenapa saya sebut paling banyak? Setiap orang pasti umumnya, walaupun saya nggak punya data pastinya, saya yakin Indonesia orang rata-rata menggunakan WhatsApp gitu ya. Dan mudah untuk menggunakannya. Nah, saya pun sama seperti itu. Jadi salah satunya WhatsApp kita gunakan sebagai media komunikasi. Bahkan sebelum kita masuk ke pandemi pun WhatsApp ini sudah kita gunakan, sudah sangat familiar sebetulnya dalam media komunikasi entah itu dengan anak, dengan orang tua atau dengan apapun, dengan siapapun. Nah, ini profil saya, singkat saja saya mengajar ekonomi dan PKWU di SMA Islam dan Didaktika. Sebelumnya saya pernah mengajar di SD, gitu ya Bapak Ibu. Saya sebetulnya mengajar di SD ini adalah sebuah bekal saya dalam ilmu pedagogi, karena saya sebetulnya background-nya bukan pendidik, karena saya dari S1 Institut Pertanian Bogor, jadi saya nggak ngambil akta 4, gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu mendidik itu langsung dari lapangan dengan melihat sendiri praktek learning by doing-nya. Alhamdulillah tahun 2019 saya bisa ikut program pertukaran guru dari DFED, lembaga Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia. Ini singkat. Nah, ini Bapak Ibu, kondisi awal yang saya temukan gitu ya, tidak hanya saya. Jadi saat pandemi melanda di bulan Maret itu,
saya terjebak dalam euforia penggunaan beragam platform teknologi. Jadi saya menggambarkan sebuah kondisi bahwa ketika ada suatu yang baru, saya secara pribadi itu selalu terstimulan atau termotivasi untuk mencoba. Gitu. Jadi di awal saya menggunakan Zoom, apa sih yang disebut orang, ada Webex gitu ya. Saya belajar di virtual koordinator Jawa Barat saat itu, mereka menggunakan Webex, saya belajar pakai Webex. Yang mudah pakai Zoom yang masih gratis 45 menit gitu saya pakai. Apapun itu saya coba menggunakan ke pembelajaran ke kelas saya, karena saat itu targetnya adalah bagaimana kita tetap menjalankan pembelajaran di tengah masa pandemi dan tetap bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, ini poin pertama yang saya hadapi. Jadi euforia penggunaan beragam platform teknologi di awal pandemi. Nah, yang kedua, WhatsApp sebagai media penyampai tugas. Jadi saat itu saya menggunakan WhatsApp, tapi hanya sebatas sebagai media menyampaikan tugas. Misalnya pembelajaran sinkronnya saya menggunakan Zoom atau Webex atau apapun itu ya, semacam itu yang video conference. Lalu nanti untuk mempertegas tugasnya atau menyampaikan tugasnya, saya menggunakan WhatsApp. Jadi jangan lupa ya, anak-anak nanti tugasnya kumpulkan ke sini dan seterusnya. Saat itu awal kita belum di sekolah saya khususnya kita belum menggunakan Google Suite for Education gitu ya. Jadi belum ada Classroom seperti itu. Jadi ini yang saya hadapi di awal gitu ya. Jadi WhatsApp itu sebagai media penyampai tugas, pesan dan berkabar atau untuk komunikasi. Nah, kondisi awal tadi saya memiliki tantangan 1 minggu anak-anak masih antusias belajar dengan saya. Anak-anak masih, "Bu, kok bisa ya kita bisa menggunakan whiteboard-nya, saya bisa menjelaskan ke anak-anak bagaimana menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan pulpen." Itu masih menarik. Seminggu pertama masih menarik, seminggu kedua masih. Tapi lama-lama motivasi dan antusias anak-anak itu kok makin turun. Saya coba melakukan pengamatan dan saya mencoba mencari akar permasalahannya. Oh, ternyata kok lama-lama motivasi anak ini makin turun ya. Kalau tadi yang awalnya Bu saya mau hadir, ini SMA kelas 10 sampai kelas 12 waktu itu, mereka masih tetap hadir on time di kelas virtual, tapi lama-lama saya lihat kok jumlah yang hadir berkurang. Ya, sudah mulai banyak yang terlambat. Nah, setelah saya coba cross check ke anak-anak, minta mereka menyampaikan refleksi dan penilai kesan mereka selama belajar, mereka bilang mereka bosen dengan model yang monoton. Kita bosen Zoom terus Bu, dan kuotanya mahal seperti yang sampaikan Bu Sunarsi tadi, itu nyedot kuota kami gitu ya. Terus ini yang 1 dan 2 ini yang saya hadapi langsung. Nah, kebetulan saya memang sering diskusi dengan teman-teman dan saya di awal bulan Maret itu tercemplung, nggak sengaja sebetulnya masuk ke komunitas guru belajar Depok yang sangat bergerak gitu ya. Tapi saya sampai saat ini tidak menyesal, justru saya bersyukur bisa masuk ke komunitas yang bisa menggerakkan. Jadi melihat teman-teman bergerak, kita yang tadinya bergerak malu-malu dan ragu-ragu, saya malah menjadi termotivasi. Nah, dari sharing teman-teman saya, setelah saya cerita kalau saya menggunakan platform ini dan itu A sampai B seperti itu, beberapa di antara teman-teman menyampaikan, wah enak kalau di daerah yang anaknya punya ketersediaan gawai gitu ya, terus punya koneksi internet yang bagus. Nah, kami di daerah atau di sekolah-sekolah yang punya keterbatasan itu nggak akan bisa berganti-ganti platform atau mencoba berbagai platform. Saya juga berpikir, oh iya ya, selama ini saya juga bisa mencoba berbagai macam alternatif platform atau aplikasi itu karena memang anak-anaknya punya seperti itu. Terus adanya kemudahan jaringan dan seterusnya. Tapi dengan yang saya hadapi kok mereka bilang mereka bosan dengan dengan model yang begitu-begitu saja gitu ya. Jadi polanya sama. Di awal saya memang jujur menyampaikan bahwa saat itu saya belum punya pemahaman yang cukup bagaimana mengelola kelas online dengan baik gitu ya. Nah, setelah saya masuk ke kelas warga Inspiring Teacher, Guru Merdeka Belajar, beberapa miskonsepsi yang selama ini bahkan sampai saat awal pandemi pun masih saya lakukan. Itu ternyata saya baru menyadari bahwa ternyata bukan ini yang dibutuhkan anak-anak gitu ya. Jadi ada miskonsepsi seperti itu. Akhirnya dengan konsep memanusiakan hubungan, memberdayakan konteks dengan konsep 5M itu, saya mencoba kalau begitu sebetulnya yang diharapkan anak-anak itu bukanlah sebuah yang wah
di awal miskonsepsi saya yang pertama adalah saya menganggap bahwa pembelajaran online learning itu adalah sesuatu yang related dengan teknologi canggih seperti itu. Nah, setelah mengikuti warga, ilmu-ilmu dari komunitas guru-guru lainnya, ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah kita memahami apa yang dibutuhkan siswa seperti yang Bapak Ibu lakukan, ya melakukan asesmen dulu seperti Bu Sunarsi tadi, itu yang perlu kita lakukan. Akhirnya saya dari sini mulai ditantang. Ini saya mencoba memaksimalkan. Salah satunya adalah aksinya selama ini WhatsApp itu hanya sebatas penyampai pesan gitu ya. Nah, beruntung ketika saya bergabung di sebuah komunitas guru dan membicarakan tentang ternyata WhatsApp itu bisa kita optimalkan fungsinya gitu. Nah, saya ikut belajar, barulah di sana saya terinspirasi bahwa ternyata WhatsApp itu bisa kok kita maksimalkan sehingga pembelajaran yang kita desain untuk kelas WhatsApp itu masih tetap akan menghadirkan kelas yang interaktif. Jadi tidak hanya kelas yang satu arah memberikan tugas atau anak-anak menyampaikan reportnya kepada kita, tapi kita bisa mendesain interactive learning tapi menggunakan WhatsApp, teknologi sederhana. Tapi memang Bapak Ibu, dari beragam teknologi tersebut, tentunya setiap platform, setiap aplikasi itu pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, tidak ada satupun teknologi atau platform yang unggul semuanya. Nah, itu dikembalikan kepada kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita sesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, salah satu kekurangan dari WhatsApp adalah memang WhatsApp tidak bisa menampung memori yang besar gitu. Jadi dia tidak menggunakan cloud storage gitu ya. Jadi memang pada akhirnya nanti untuk WhatsApp itu kekurangannya adalah memori ya Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk hal lainnya ternyata ada yang bisa kita maksimalkan. Nah, yang pertama adalah saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan ada tiga tentunya, ada tiga hal yang saya bisa optimalkan dari WhatsApp ini. Yang pertama, auto reply WhatsApp. Jadi saya tergelitik ingin tahu sebetulnya ketika sering melakukan belanja online gitu ya. Terus misalnya di FB atau di mana di web seperti itu kita diarahkan ke WhatsApp. Lalu kalau kita ketik atau kita menuju link WhatsApp-nya, lalu nanti akan ada pesan otomatis seperti itu. Silakan Bapak Ibu beberapa memilih produk kami. Nah, saya berpikir loh kok keren ya, mereka kok bisa langsung begitu saya masuk, saya ketikkan selamat pagi, mereka langsung reply dalam waktu hitungan detik gitu ya. Nah, ini akhirnya saya coba pelajari, kebetulan waktu itu pernah ada juga workshop singkat gitu ya. Ternyata kita bisa mendownload ya, jadi memang harus ada add-on-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi WhatsApp yang kita sudah miliki dari bawaan handphone atau gadget kita, itu kita tambahkan dengan sejenis add-on atau pengayat, itu bahasa Indonesia ya add-on, namanya auto replay. Nah, auto replay ini saya gambarkan di sini Bapak Ibu bentuknya seperti ini tampilannya. Nah, di auto replay ini nanti kita bisa mendesain pembelajaran kita. Jadi ketika dengan menggunakan kata kunci. Jadi ketika misalnya anak-anak menuliskan selamat pagi, nanti dia akan mereplay sendiri, selamat pagi, selamat datang di kelas pembelajaran PKWU. Silakan ketik kata siap mulai. Ketika anak-anak mengetik karakter atau kalimat yang ada di situ, maka nanti akan merujuk ke akan ada langsung respon atau balasannya. Misalnya, silakan ketik huruf A untuk materi ciri-ciri kewirausahaan. Begitu kita ketik huruf A, maka akan langsung di-reply ciri-ciri kewirausahaan adalah ini. Silahkan ketik B jika kalian ingin mengetahui kisah sukses entrepreneur tingkat dunia. Itu mereka akan di-reply langsung seperti itu di WhatsApp. Gitu. Atau misalnya jika kalian ingin mengetahui tentang 5 bidang manajemen, silakan ketik C, misalnya seperti itu. Nanti ketika mereka ketik C, akan di-reply langsung dari WhatsApp kita tentang 5 bidang manajemen apa yang terkait dengan materi kita. Nah, di fungsi yang pertama ini, Bapak Ibu, auto replay, kita setelah mendownload di Play Store auto replay-nya, kita memang harus men-setting kelas kita. Ketika misalnya, nah yang paling agak berat dalam tanda kutip,
Kenapa saya bilang berat? Ketika sebuah pembelajaran itu enak di anak-anak, yakin Bapak Ibu di belakangnya atau sebelumnya kita harus melakukan effort yang luar biasa. Artinya kita nggak akan bisa menyiapkan pembelajaran kita biasa-biasa saja, tapi akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Artinya ada effort dan akan ada hasil yang serupa seperti itu. Nah, di sini bebannya adalah kita harus mendesain kata-kata kunci yang kemungkinan akan diketikkan oleh anak-anak, lalu kita buat replay otomatis dari pembelajaran kita. Nah, itu di awal yang memang agak menyita waktu. Tetapi yakin Bapak Ibu, saya juga seperti itu di awal, begitu saya setting, ternyata begitu kelas itu berjalan, anak-anaknya senang. Oh iya Bu, saya mau tahu tentang skill kewirausahaan. Mereka tinggal ketik huruf C, lalu muncul dalam hitungan detik itu bisa diatur. Langsung saat itu mereka akan direspon skill kewirausahaan yang harus kalian pilih adalah 1, 1, 2, 3, seterusnya. Gitu. Jadi mereka bisa memilih pembelajaran dari yang mereka inginkan, kata kuncinya seperti itu. Itu yang pertama, optimasi WhatsApp yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu di WhatsApp itu ada 6 fitur WhatsApp. Ya, ini saya gambarkan, ada yang gambarnya teks, yang ungu itu teks ya Bapak Ibu. Lalu ada gambarnya earphone, itu berarti voice note gitu ya. Terus yang gambarnya hijau itu chat gitu ya. Yang gambarnya kamera berarti itu video. Lalu ada gambarnya apalagi itu Bapak Ibu. Dan jadi ada 6 fitur dari WhatsApp. Jadi teks, voice, image ya. Nggak ada gambar, kita bisa kirim gambar, kita bisa kirim dokumen, ada video dan emoji. Nah, ini emoji itu juga seru. Jadi artinya saya mau menyampaikan dengan 6 fitur ini kita bisa membuat variasi kombinasi pembelajaran. Kalau selama ini kita berkirim pesan atau berkirim kabar atau menyampaikan tugas hanya berupa teks atau video atau gambar, ternyata pembelajaran kita itu bisa kita rancang, kita kombinasikan antara 6 fitur ini. Nah, dari 6 fitur ini kalau kita kombinasikan itu kita bisa mendapatkan sekitar 30 kombinasi Bapak Ibu. Nah, kalau yang di tengah-tengah yang berwarna itu berarti kan ini sudah ada. Misalnya yang nomor 1. Di bawah nomor 1 itu ini kan sama kombinasinya suara dengan teks. Suara dengan teks kan sudah ada di nomor 2. Seperti itu. Atau yang nomor baris ketiga yang saya kasih blok warna itu juga, itu adalah teks dengan audio, itu kan juga sudah ada di nomor 7, seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, dari 6 fitur ini kita bisa kombinasikan sekitar 30 variasi, gitu. Nah, yang ketiga, jadi 1 dan 2 ini bentuk optimasinya. Yang ketiga, jadi di pembelajaran lewat WhatsApp itu kita harus rancang sedemikian rupa. Jadi kita mendesain, tidak hanya tiba-tiba Assalamualaikum anak-anak ini tugas ya, tidak seperti itu. Atau Assalamualaikum anak-anak ini Ibu tunggu tugasnya, nggak seperti itu. Sama dengan layaknya pembelajaran di kelas, jadi harus ada desain, ada opening, ada, kita lihat slide berikutnya Bapak. Oh nggak ada, saya nggak sampaikan. Jadi desain itu kita rancang pertama ada di opening dulu, lalu di opening itu biasanya saya untuk melakukan persepsi. Nah, saya suka melakukan di opening opening itu variasi antara teks dengan emoji. Contohnya, Assalamualaikum anak-anak, kita mau mulai kelas. Jika kalian sudah siap, Ibu minta tolong gambarkan perasaan kalian hari ini saat memulai kelas dengan 1 emot yang paling kalian suka. Nah, itu anak-anak akan berlomba-lomba Bapak Ibu gitu. Jadi mereka nggak hanya cuma baca gitu ya. Jadi saya suka berganti-ganti. Misalnya hari ini temanya tentang semangat gitu ya. Atau kadang-kadang saya ganti tolong jika kalian sudah siap memulai kelas hari ini, silakan balas chat Ibu dengan 1 emot makanan kesukaan kalian. Kita sesuaikan aja dengan levelnya kita. Seperti itu. Dan itu ternyata membuat anak-anak tertarik dan memang antusias mengikuti kelas kita. Gitu. Saya coba ke slide berikutnya. Ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Di sini saya sebetulnya ingin menjelaskan nih contoh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ini adalah, jadi saat kita memulai harus ada rule yang jelas Bapak Ibu. Jadi ini di slide pertama saya yang di sebelah kiri, kalau bagian tulisan itu, ini sebenarnya saya mau menyampaikan rule aturannya anak kelas kita pertama hari ini seperti ini. Aturan pertama masuk kelas sebelum 1 menit sebelum waktunya, misal seperti itu. Nah, terus ini yang saya gunakan emot gitu ya. Silakan menggunakan emot kalau kalian sudah siap. Ada yang menggunakan jempol seperti itu, ada tanda tangan 2 seperti itu. Dan itu
saya lanjutkan untuk mengabsen anak-anak. Begitu mereka sudah mengirimkan emot, nanti akan saya reply emotnya dengan seperti ini. Nah, berarti nomor 1, 2, ini tandanya absensi. Saya sudah sampaikan di row pertama tadi. Ya, sudah mengirimkan emot, nanti Ibu akan ambil absennya seperti ini. Dan mereka ternyata akan cepet-cepetan Bapak Ibu gitu, nggak akan mau ketinggalan. Nah, begitu mereka langsung mengirimkan emot sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya langsung tandain 1, 2, sampai mereka seperti itu. Nanti akan ketahuan kan siapa yang nggak ikut gitu. Oh ya, nomor ini nanti hanya sekian orang yang hadir gitu. Nah, ini contohnya. Ya, nah ini contohnya adalah ini voice note. Jadi saya minta anak-anak untuk merespon pembelajaran saya, tapi kan nggak mungkin semua anak Bapak Ibu. Jadi saya misalnya ada satu materi, kalau Ibu mau pendapat kalian tentang bagaimana saat itu panic buying, yang waktu awal pandemi ya Bapak Ibu, semua orang membeli dengan jumlah yang nggak terbatas gitu karena khawatir kehabisan. Lalu saya minta pendapat anak-anak, tapi menggunakan voice note, tapi hanya untuk tiga tercepat misalnya seperti itu. Nah, mereka akan berlomba-lomba dan saya akan merespon, oke, 1, 2, 3, oke, setelah itu kita bahas. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh kombinasi teks dengan foto. Saya kasih materi, saya tuliskan waktu di awal-awal. Lalu ini contohnya anak-anak menjawab dengan voice note. Nah, ini seperti ini. Dan yang terakhir, saya selalu refleksi. Oke, silakan pada bagian akhir sebagai absensi. Nah, di akhir saya sebenarnya mau mengabsen lagi siapa yang hadir. Gunakan emot ungkapan perasaan kalian selesai belajar bersama kelas itu hari ini. Lalu mention satu kata penyemangat kalian. Nah, ini tergantung ini kita ya sebagai bentuk energizer-nya mereka buat energi dan motivasi. Contohnya, saya kasih contoh, tanda smile asik yang nggak ada di sesi Ibu anggap bolos kayak bilang kayak gitu. Lalu mereka kasih emot menyenangkan, seru. Ada yang bilang jantung saya deg-degan Bu kalau kayak gitu. Tapi seru sih nggak mau ketinggalan seperti itu Bapak Ibu nih. Contohnya sampai anak-anak nomor apa namanya absen 18 ya. Nah, perubahan yang saya dapatkan ketika melakukan ini, satu variatif, ya ternyata anak-anak memang butuh variasi, nggak hanya monoton. Yang kedua, saya melihat mereka menyenangkan, walaupun teknologinya sederhana, dan yang saya lihat ternyata bisa berlangsung sinkron, interaktif, real time, gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang bisa kita jadikan model asinkron. Ya, kayak penugasannya bisa kita jadikan model asinkron. Dan yang terakhir dari saya adalah, it doesn't matter how many resources you have, if you don't have, if you don't know how to use it, it will never be enough. Jadi maksud saya nggak masalah sih sebenarnya apa saja keterbatasan sumber daya yang kita miliki, meskipun kita punya banyak teknologi, punya gadget, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, nah itu yang paling tidak tepat gitu. Tapi bagaimana walaupun ini adalah hanya teknologi sederhana, tapi kita bisa menggunakannya dengan tepat, saya rasa itu sangat dibutuhkan oleh murid. Mungkin itu sharing pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin saya pun masih merasa ini mungkin masih bisa di-linkkan atau kita kolaborasikan dengan teknologi-teknologi atau teknik metode lain. Ini yang saya temukan selama masa pandemi atau PJJ tahap 1. Dengan demikian, Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Mary. Halo, bisa terdengar suara saya Bu? Iya, bisa Bu, bisa. Iya, terima kasih Ibu pemaparannya yang sangat menarik sekali, memberikan sebuah praktik baik juga buat kita bersama, bahwa ternyata dengan aplikasi sederhana jika dioptimasikan itu akan mampu memberikan dampak yang lebih baik. Sama halnya dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sunarsi. Halo Ibu Sunarsi, terima kasih. Halo, sama-sama. Walaupun tadi sempat terlempar, akhirnya Bu Sunarsi. Iya, alhamdulillah. Iya, di sini kita sudah banyak sekali komentar juga dari para teman-teman kita yang sudah berhadir, dan insya Allah apa yang kita bicarakan kali ini benar-benar memberikan bentuk dari praktik baik yang lain, jadi motivasi, jadi referensi juga, begitu ya Bu Mary, Ibu Sunarsi. Iya, iya. Dan tadi saya juga mengutip dari apa yang Ibu Mary dan Ibu Sunarsi sampaikan, intinya apapun yang akan kita gunakan itu kalau kita punya dan
kita bisa mengoptimalkannya untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di kelas kita, insya Allah itu akan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita tentunya. Dan seperti harapan kita ya Bu ya. Jadi sekali lagi jangan kita dengan euforia teknologi saja, tapi nantinya akan mengesampingkan juga aspek-aspek psikologis dari siswa-siswa kita nantinya di kelas. Intinya jangan egois yang barangkali. Bagaimana Ibu? Harus berempati. Yang kita harus lakukan adalah bukan memudahkan kita sebagai guru, tetapi memudahkan anak-anak kita. Kalau memudahkan anak-anak kita, akan ada banyak pengorbanan sih yang harus kita lakukan, tapi itu semua akan terbayar ketika mereka senang, jadi effort yang kita lakukan jadi hilang. Begitu ya Bu Sunarsi ya? Iya. Bu Sunarsi mungkin ada pesan-pesan juga untuk rekan-rekan kita yang sudah ada dan menyimak dari tadi Ibu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Linda, Ibu Bapak hebat di seluruh Nusantara, dalam pembelajaran itu 75% adalah psikologi dan 25% adalah teknologi. Nah, keberhasilan suatu teknologi itu akan kita capai kalau psikologi anak itu akan terakomodasi. Untuk itu, seperti yang disampaikan Bu Mary juga, bahwasanya teknologi apapun mungkin akan bisa memuaskan anak. Tidak harus teknologi yang canggih, tidak harus teknologi yang wah, teknologi yang sederhana, kalau memang itu memuaskan psikologinya anak, maka bisa kita gunakan untuk suatu media dalam pembelajaran. Maka pembelajaran kita juga akan berhasil. Kemudian kita juga tidak boleh menyerah, artinya kita juga harus selalu berusaha menjawab tantangan yang diberikan oleh anak, dengan catatan psikologinya anak yang diperhatikan. Jadi media pembelajaran memperhatikan empati dari psikologi anak-anak. Itu Bu Mary, Bu Linda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary atas kesempatannya berbagi bersama kita. Sekali lagi semua ini terima kasih untuk para sponsor kita, sekolahmu ya, dari sekolahmu Yayasan Lari Nusantara, Wardah Inspiring Teacher dan Bengki, dan dukungan penuh juga dari Yayasan Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah Madrasah Sekolah Cikal. Saya akhiri, terima kasih Bu Mary, Bu Sunarsi, wabillahi taufik wa hidayah. Maaf kalau saya ada salah ya Ibu Mary, Ibu Sunarsi dalam bimbingannya. Keren Bu. Sama. Oke, kita tutup dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyimak dari tadi. Semoga kembali kami harapkan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi ATM kita bersama, tabungan kita untuk bisa berbuat dan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.